Hey, di balik karya batik yang cantik, ada peralatan yang perlu sahabat ketahui. Barangkali nanti mau praktek, atau pengen tahu aja, atau nanti kalau ngobrol soal batik, biar tahu. Dan peralatan ini unik. Ini dia. Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Tama di channel Batik Batik Batik. Nah, sebelum membatik, kita perlu ketahui dan siapkan dulu peralatannya. Seperti apa peralatannya? Yang pertama adalah kompor. Nah, kompor ini ada kompor gas, kompor listrik, atau kompor minyak tanah. Nah, yang di sini saya pakai menggunakan kompor gas karena ini ibarat orang ini ya, staminanya itu prima dan bandel. Jadi buat kerja hari-hari itu mantap ya kan, artinya bisa di setel besar kecilnya secara maksimal. Lalu juga hemat karena api yang diperlukan sebetulnya kecil sekali ya. Lalu di sini saya memakai tataan atau tangkringan tambahan karena kecilnya kompor gas ini tetap bisa sangat melelehkan malam, dan untuk mengurangi lelehnya itu saya tambahkan jarak ya. Saya menjauhkan api dari panggang. Nah, jadi tapi tetap bisa meleleh dengan maksimal. Nah, ada pula kompor listrik. Kompor listrik biasanya digunakan di mal-mal, di kantor, atau tempat-tempat yang tidak boleh menggunakan api. Ya, saya ada tapi masih ada di pameran, jadi tidak bisa saya tunjukkan. Tapi di Google ada, silahkan cek. Nah, kalau kompor listrik memang benar-benar mengandalkan PLN ya. Jadi asal tidak mati lampu, kita bisa bekerja. Yang berikutnya adalah kompor minyak. Ya, meskipun minyak tanah agak susah ya. Saya sendiri nggak tahu sekarang belinya di mana. Tetapi ini cukup praktis ya. Namun biasanya kena angin segala macam. Makanya ada teknik khusus biar tidak kena angin dan mati-mati. Nah, zaman dulu kompornya itu pakai anglo sahabatik. Jadi semacam kompor tradisional pakai tanah liat. Apinya itu dari arang, jadi kayak bakar sate gitu. Jadi panasnya itu anget-anget saja. Jadi tidak bisa buru-buru. Nah, itu tadi kompor. Sekarang ya tentu saja kursi ya. Kursi ini yang saya pilih ada sandarannya. Jadi karena buat kerja dengan waktu yang lama, saya bisa rileks ya, bisa sesekali istirahat. Tingginya juga kita sesuaikan ya. Lalu ada selemek sahabatik. Ini kelihatannya sepele, tetapi saya bilang di awal unik ya, unik dan fungsiable banget ya. Bangsanya apa? Fungsiable banget. Nah, ini gini, pertama ini buat ngelap canting ya. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, saya pernah begini sahabatik. Ya, ini pengalaman pribadi ya. Lupa nggak pakai selemek. Malamnya ini netes ya. Panasnya itu tidak seberapa, tapi kagetnya luar biasa. Ini sampai nendang begini ya. Ini di sini depan ini ada kompor sahabatik. Saya refleks nendang begini, kompornya berantakan, hampir saja terjadi kebakaran. Yang berikutnya ada sarung tangan. Nah, ini biasanya saya kalau mopok ya. Mopok karena malamnya itu harus panas maksimal. Lalu biasanya pakai kuas juga. Jadi biar tidak lengket-lengket di tangan. Ya itu tadi, panasnya tidak seberapa ya, paling anget-anget saja. Cuma kalau tidak pakai sarung tangan ya, barangkali kita langsung mau aktivitas ya, buru-buru. Ini tidak kelamaan membersihkan malam dari tangan ya, atau kita waktunya sholat mau sholat ya, ini membersihkan dari malamnya ini tidak kelamaan. Nah gitu. Yang berikutnya tak kalah pentingnya adalah canting sahabatik. Nah ini saya pernah membuat video khusus tentang canting, judulnya Senjata Para Pembatik. Oh ya, kalau sahabatik mau lihat, ada di link bawah ini di deskripsi pencet klik itu ada linknya Senjata Para Pembatik. Saya bahas tuntas tentang canting. Tapi kali ini saya coba ringkaskan ya, biar sahabatik tidak kemana-mana. Ini dia. Nah, tentunya
alat yang menjadi ikonnya batik ya, yaitu batik tulis adalah tentu saja canting tulis. Nah, di sini saya sudah punya beberapa macam canting tulis, dilihat dari ukuran cucuknya ya. Jadi ini gagang, nyamplungan, ini cucuk. Nah, cucuknya ini macam-macam ukurannya ya. Bisa di zoom ya ini ya. Dari 0, 0,5. Ini ada yang lebih kecil lagi, namanya 0 merem ya. Jadi setitik rambut ya. Nah, di sini ada sampai sekian nomor. Itu fungsinya paling tidak buat kelowongan lalu isen. Biasanya kelowongan lebih besar daripada isen. Misalnya isennya mau kecil banget, berarti kelowongannya segini ya. Kalau kelowongannya segini, isennya di bawahnya. Demikian juga seterusnya. Sampai di sini ada yang namanya canting bagong namanya ya. Terus ada yang cucuknya lebih dari satu ya. Ada yang 2, 3 dan seterusnya. Ada pula usar. Usar ini canting yang sudah ada kainnya. Jadi dia keluarnya lebih lebar. Bisa juga memakai kuas ya. Kuas bambu maupun kuas yang biasa buat ngecat tembok ya. Itu biasanya untuk batik-batik abstrak. Nah, selain batik tulis yang menggunakan canting tulis, sahabatik yang seperti sahabatik tahu adalah batik cap. Nah, ini alatnya. Nah, ini ada yang kayu, ada yang memakai tembaga. Seperti apa canting cap ini dan seperti apa canting ini, cara pembuatannya dan belinya di mana, nanti ada di video berikutnya. Dan setelah alat tentunya adalah bahan. Di video berikutnya saya akan membahas bagaimana cara meracik malam untuk kebutuhan pembatikan. Nanti fungsinya itu macam-macam sahabatik. Tapi tunggu di episode berikutnya. Sekian saja, semoga bermanfaat. Salam budaya, salam lestari, batik Indonesia. Dah. Sorry.